Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Asmiati dari jurusan Akuntansi. Oke, baik. Kita langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Oke, nah teman-teman pernah dengar gak sih dengan istilah bank syariah atau ekonomi tanpa riba? Tapi mungkin masih bingung, gimana sih cara kerja sistem keuangan syariah itu? Apa sih bedanya dengan bank konvensional yang biasa kita kenal? Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang teori keuangan perbankan syariah. Mulai dari sejarahnya, prinsip dasarnya, konsep bagi hasil, hingga praktiknya di dunia nyata. Kita akan melihat bagaimana Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memberikan paduan dalam mengelola harta dengan cara yang adil, etis dan membawa keberkahan. Jadi, yuk teman-teman, kita mulai perjalanan kita hari ini untuk memahami keuangan syariah itu bukan hanya dari sisi teori, tetapi juga maknanya dalam kehidupan. Oke, kita langsung saja di bagian yang pertama, yaitu sejarah keuangan syariah. Sekarang kita sedikit menengok ke masa lalu. Sebenarnya konsep keuangan syariah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu itu orang-orang melakukan perdagangan dengan prinsip adil dan jujur tanpa ada praktik riba, penipuan, atau ketidakjelasan. Misalnya, kalau jual beli kurma semuanya jelas, jumlahnya berapa, kualitasnya bagaimana, dan harga disepakati bersama. Tidak ada yang dirugikan. Nah, seiring waktu, prinsip-prinsip itu berkembang menjadi aturan yang lebih sistematis pada masa klasik Islam, terutama di era Khulafaur Rasyid dan Abbasiyah. Para ulama sudah mulai menulis fiqh muamalah atau hukum yang mengatur interaksi ekonomi. Mereka menekankan beberapa hal penting. Yang pertama, keadilan dalam transaksi, larangan riba, kejelasan dalam akad, dan tanggung jawab sosial. Jadi bagaimana kita bisa bilang kalau keuangan syariah itu lahir dari nilai spiritualis sekaligus kebutuhan ekonomi umat. Baru di abad modern, setelah sistem perbankan konvensional mulai berkembang di dunia, muncul gagasan untuk membuat bank yang sesuai prinsip Islam. Di tahun 1960-an dan 1970-an, beberapa negara muslim mulai bereksperimen dengan konsep perbankan tanpa bunga. Contohnya, Mid Karam Bank di Mesir pada 1963 yang dianggap sebagai bank syariah modern pertama. Bank ini tidak memberikan bunga, tapi menggunakan prinsip bagi hasil dan inovasi produktif. Setelah itu, konsep ini berkembang di pusat negara lain, terutama di Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, bank syariah resmi muncul pada awal 1900-an, dan sejak itu terus tumbuh dengan dukungan regulasi dan pemerintah sekarang. Bank syariah bukan hanya melayani umat muslim, tetapi juga menarik perhatian masyarakat internasional yang ingin sistem keuangan adil, transparan, dan etis. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, pengantar keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang sumbernya itu dari Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan qiyas. Tujuan utama dari sistem ini bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, keseimbangan, kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Dalam keuangan syariah sendiri, uang dipandang bukan sebagai komoditas, bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dari bunga, melainkan sebagai alat tukar yang digunakan untuk kegiatan produktif dan halal. Artinya, uang baru akan menghasilkan keuntungan ketika digunakan dalam kegiatan usaha yang nyata.
seperti perdagangan, investasi, atau produksi barang dan jasa. Oke, keuntungan syariah perusahaan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau perjudian. Sistem ini mendorong transaksi yang adil, transparan, dan manfaat bagi semua pihak tentunya. Oke, yang ketiga, teori yang mendasari keuangan syariah. Oke, untuk di bagian ini, keuangan syariah tidak hanya sistem ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan moral Islam. Ada 3 teori utama yang menjadi landasannya. Pertama, teori tauhid, yaitu keyakinan atau seluruh aktivitas manusia termaksud ekonomi berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, bertujuan untuk memperoleh ridho Allah, bukan semata-mata keuntungan materi. Yang kedua, adalah teori keadilan, yaitu prinsip bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam sistem keuangan syariah. Keuntungan dan risiko bagi secara proporsional tidak hanya ditanggung oleh satu pihak. Ini disebut konsep risk sharing atau sebagai risiko. Ketiga adalah teori kemanfaatan, yaitu setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Investasi dan pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Oke, dengan ketiga teori ini, sistem keuangan syariah melakukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, antara dunia dan akhirat. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya, bagian keempat, yaitu prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan keuangan syariah. Yang pertama yaitu adalah larangan riba atau bunga. Riba adalah tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjaman tanpa adanya aktivitas produktif yang jelas. Dalam Islam, riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan memperkaya satu pihak tanpa usaha yang seimbang. Pastinya itu sangat tidak adil ya. Dan sebagai gantinya, keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati di awal. Dengan begitu, pemberian modal maupun penerima modal sama-sama menanggung risiko dan menikmati hasil secara adil. Oke. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakjelasan. Setiap transaksi harus jelas objeknya, nilainya, waktu, dan kesepakatannya. Misalnya, tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau belum diketahui kondisinya. Yang kedua, prinsip ini mendorong transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Yang ketiga yaitu larangan masyir atau perjudian. Spekulatif atau perjudian dalam aktivitas ekonomi. Jadi, investasi yang mengandung unsur spekulasi tinggi atau ketidakpastian seperti judi online atau investasi bodong termasuk dalam kategori masyir. Oke, keempat, kita lanjut ke bagian keempat yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional. Keuangan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, kita lanjut yang kelima, teman-teman. Prinsip kegiatan halal. Dana yang dikelola dalam sistem keuangan syariah harus digunakan untuk kegiatan yang halal. Bank syariah tidak akan membiayai bisnis yang bertentangan dengan nilai Islam seperti industri minuman keras, perjudian, atau usaha yang merusak lingkungan. Oke, kita lanjut ke bagian yang kelima.
Kita akan membahas akad atau kontrak dalam keuangan syariah. Salah satu ciri khas keuangan syariah adalah adanya berbagai jenis akad yang digunakan sesuai kebutuhan transaksi. Akad adalah perjanjian yang mengikat dua pihak melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Nah, beberapa akad yang sering digunakan antara lain yaitu akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika pengelola lalai. Musyarakah yaitu kerjasama. Ini yang kedua ya. Musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbang modal. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal atau kesepakatan bersama. Murabah yaitu jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Jenis akad ini sering digunakan untuk pembiayaan pembelian kendaraan, rumah atau peralatan usaha. Ijarah adalah akad sewa penyewa. Bank dapat menyewakan aset kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati setelah masa sewa selesai. Dapat memiliki opsi untuk membeli aset tersebut. Selanjutnya itu wadiyah, yaitu akad titipan. Nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan bank berkewajiban menjaganya. Biasanya digunakan untuk produk tabungan atau giro syariah. Yang selanjutnya Qard Hasan, yaitu pinjaman kebajikan. Ini adalah bentuk pembiayaan tanpa bunga yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penerimaan hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pinjaman pokok tanpa tambahan. Oke, kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu praktik perbankan syariah di dunia nyata. Dalam praktiknya, bank syariah memiliki fungsi utama yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Namun, cara pelaksanaannya berbeda. Bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan sistem bagi hasil jual beli atau sewa. Contohnya, ketika masyarakat menabung di bank syariah, mereka tidak mendapatkan bunga tetap, tetapi bagian dari keuntungan hasil usaha bank yang menggunakan akad mudharabah. Sementara dalam pembiayaan, bank syariah bisa menggunakan akad mudharabah untuk jual beli atau musyarakah untuk kerjasama usaha. Selain itu, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Ini menjadi keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank konvensional yang tidak memiliki pengawasan keagamaan seperti bank-bank konvensional. Tujuan dari nilai dalam perbankan syariah yaitu tujuan utamanya dari perbankan syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Selain sebagai lembaga bisnis, bank syariah juga berfungsi sosial melalui kegiatan zakat, infak, sedekah, dan Qard Hasan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam perbankan syariah antara lain kejujuran dalam setiap transaksi, keadilan dalam pembagian hasil, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan dana. 'Oke, dengan nilai-nilai tersebut,
Perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Oke, kita lanjut bagian selanjutnya yaitu tantangan dan peluang keuangan syariah. Oke, perkembangan industri keuangan syariah memang sangat pesat, namun bukan tanpa tantangan. Oke, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, kurangnya tenaga ahli di bidang ekonomi Islam, serta masih terbatasnya variasi produk yang menarik bagi masyarakat modern. Oke, selanjutnya, namun di sisi lain, peluang yang sangat besar. Pertama, jumlah penduduk muslim yang sangat besar menjadi pasar potensial bagi produk keuangan syariah. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi halal membuat banyak orang mulai beralih ke sistem keuangan syariah. Yang ketiga, dukungan pemerintah semakin kuat dalam membangun sistem ekonomi syariah yang sehat dan kompetitif. Oke, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa teori keuangan dan perbankan syariah bukan sekadar sistem ekonomi yang bebas bunga, tapi juga sistem yang menambahkan nilai moral, sosial, dan spiritual di dalam setiap transaksi. Sistem ini berdasarkan pada keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Oke. Perbankan syariah menjadi bukti bahwa ajaran Islam sangat relevan dengan kehidupan modern, termaksud dalam pengelolaan uang dengan memahami prinsip dan praktiknya. Kita bisa melihat bahwa keuangan syariah tidak hanya menyimbangkan keuntungan duniawi, tetapi juga memberi nilai ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi. Kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu pengantar teori keuangan syariah. Dalam Islam, keuangan bukan sekedar urusan angka atau keuntungan, tapi lebih dari itu. Ini tentang tanggung jawab, keadilan, dan keberkahan. Teori keuangan syariah berangkat dari keyakinan bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki harta secara mutlak, melainkan hanya sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya sistem keuangan syariah tidak mengenal bunga atau riba, karena riba dianggap menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, Islam mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis bagi hasil dan transaksi yang nyata. Tujuannya bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dasar dari semua teori ini bersumber dari maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam: menjaga agama, menjaga jiwa, akal, dan keturunan, serta menjaga harta. Artinya, keuangan syariah ingin memastikan bahwa setiap transaksi membawa kebaikan, kejujuran, dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah ini ada 5. Kita jelaskan kembali. Yang pertama yaitu larangan riba. Riba berarti tambahan bunga atas pinjaman. Dalam Islam, riba dilarang keras karena memperkaya satu pihak tanpa kerja dan tanpa resiko. Sistem ini dianggap tidak adil dan tidak manusiawi. Yang kedua, larangan gharar dan masyir. Gharar artinya ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir berarti perjudian atau spekulasi dalam ekonomi syariah. Semua transaksi harus jelas, tidak boleh ada unsur untung-untungan atau ketidakpastian yang merugikan. Yang ketiga, prinsip bagi hasil. Bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun risiko. Inilah yang membuat sistem keuangan syariat terasa lebih adil, karena kedua belah pihak sama-sama menanggung akibat dari usaha yang dijalankan. Keempat yaitu prinsip keadilan dan keterbukaan. Islam menekankan nilai adil, keadilan. Semua pihak harus tahu dan setuju dengan syarat-syarat yang berlaku. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Yang kelima ada usaha harus halal
Dana dari lembaga keuangan syariah hanya boleh digunakan untuk bisnis yang halal dan bermanfaat. Tidak boleh digunakan untuk industri haram seperti judi, alkohol, atau riba. Dengan 5 prinsip inilah, keuangan syariah berdiri di atas fondasi moral dan kejujuran. Selanjutnya yaitu teori perbankan syariah. Sekarang kita masuk pada teori perbankan syariah. Bank syariah pada dasarnya adalah implementasi nyata dari teori keuangan syariah dalam dunia lembaga keuangan. Kalau bank konvensional bekerja dengan sistem bunga, maka bank syariah bekerja dengan akad-akad kemitraan. Bank tidak hanya meminjamkan uang tetapi menjadi mitra usaha yang menyalurkan dana untuk kegiatan produktif. Oke, ada beberapa teori penting di baliknya, yaitu yang pertama, teori keadilan ekonomi Islam yang berusaha menyeimbangkan antara keuntungan individu dan kepentingan sosial, serta teori bagi hasil yang menolak bunga dan menggantinya dengan pembagian keuntungan secara adil. Nah, selanjutnya ada teori distribusi kekayaan Islam, memastikan kekayaan tidak menumpuk di tangan segelintir orang saja. Dengan teori-teori ini, perbankan syariah menjadi bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga motor pergerakan ekonomi yang berkeadilan. Oke, selanjutnya kita bahas adalah akad-akad dalam praktik perbankan syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan berbagai akad atau kontrak syariah sesuai jenis transaksinya. Oke, yang pertama mudharabah, kerjasama antara pemilik dan modal pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelolaan. Yang kedua yaitu musyarakah atau kerjasama, di mana dua pihak sama-sama menanamkan modal dan bagi hasil maupun risiko. Yang ketiga yaitu mudharabah, transaksi jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang keempat, ijarah, akad sewa. Bank menyewakan aset seperti kendaraan atau properti dengan pembayaran sewa tertentu. Yang kelima adalah wadiyah, akad titipan. Dana nasabah dititipkan di bank dan dijaga keamanannya. Yang keenam yaitu qard hasan, pinjaman kewajiban tanpa bunga, biasanya untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Semua akad ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Dan selanjutnya, materi selanjutnya itu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita jelaskan kembali. Di Indonesia, perbankan syariah mulai dikenal sejak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992. Sejak saat itu, sistem keuangan syariah terus berkembang pesat. Kini kita punya berbagai lembaga seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahkan pasar modal syariah dan asuransi syariah. Perkembangan ini tidak lepas dari dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi pedoman dalam praktik. Pemerintah dan otoritas jasa keuangan juga terus mendorong agar sistem keuangan syariah semakin inklusif dan kompetitif. Oke, materi selanjutnya kita langsung saja di tantangan dan peluangnya. Oke, kali ini meskipun berkembang, perbankan syariah tetap menghadapi sejumlah tantangan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar ekonomi syariah Islam. Selain itu, sumber daya manusia yang ahli di bidang fikih, muamalah, dan keuangan modern juga masih terbatas. Namun, di balik tantangan itu ada peluang yang luar biasa besar. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Minat terhadap penduduk halal di investasi syariah juga terus meningkat. Jika dikelola dengan baik, perbankan syariah bisa menjadi pilar utama ekonomi nasional yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Teman-teman, dari semua pembahasan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan syariah bukan hanya sistem tanpa bunga. Lebih dari itu, ia adalah sistem nilai yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Perbankan syariah bukan hanya bicara tentang uang, tetapi tentang bagaimana manusia bisa saling menolong, bekerja sama, dan menumbuhkan ekonomi tanpa menindas satu sama lain.
Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan kita semua tentang bagaimana teori keuangan syariah diterapkan dalam kehidupan nyata. Mari kita dukung dan kembangkan sistem keuangan yang bukan hanya menguntungkan, tapi juga memberi manfaat dan keberkahan bagi umat. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak yang belajar tentang ekonomi Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.